atas kekayaan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh adanya surplus atau defisit NU, mutasi rekening PPKD dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain. Selanjutnya tujuan pengakuan ekuitas. Yang pertama, saat pengakuan. Ekuitas diakui saat terjadi transaksi atau peristiwa yang mempengaruhi aset atau kewajiban pemerintah. Yang kedua, mekanisme pengakuan. Pengakuan ekuitas dilakukan melalui pencatatan perubahan dalam aset dan kewajiban. Yang ketiga, realisasi dan penggunaan. Ekuitas yang telah diakui dapat direalisasikan atau digunakan sesuai kebutuhan pemerintah. Pengakuan ekuitas membantu dalam memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan pemerintah dan memungkinkan pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan dan publik untuk memahami kemampuan fiskal pemerintah. Selanjutnya, pengukuran ekuitas. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Metode pengukuran. Yang pertama, ada basis aktual. Dalam akuntansi pemerintah, pengukuran ekuitas sering menggunakan basis aktual, yang berarti bahwa transaksi ini diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan pemerintah. Yang kedua, penilaian aset dan kewajiban. Aset dan kewajiban dinilai berdasarkan nilai wajar atau biaya historis, tergantung pada jenis aset atau kewajiban tersebut. Aset tetap, misalnya, mungkin dinilai berdasarkan biaya historis, dikurangi akumulasi penjujutan, sedangkan kewajiban mungkin diukur pada nilai nominal atau nilai kini, tergantung pada sifatnya. Selanjutnya, pengertian dan tujuan pengungkapan. Pengungkapan ekuitas mencakup informasi yang menjelaskan dan memberikan detail mengenai komponen ekuitas dalam laporan keuangan pemerintah. Apa sih tujuan utama dari pengungkapan ini? Yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami sumber dan penggunaan ekuitas dengan lebih baik. Pengungkapan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya menggunakan dasar berikut, yaitu ada 5. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk menentukan nilai ekuitas. Yang kedua, nilai saldo awal ekuitas. Yang ketiga, surplus atau defisit RO pada periode yang bersangkutan. Yang keempat, koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Dan yang terakhir, nilai saldo akhir ekuitas. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Silakan pada poin 4. Bisa tolong diberikan ataupun dijelaskan mengenai koreksi awal harga yang langsung menaruh atau mengurangi ekuitas. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Panisha, koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas antara lain berasal dari koreksi kesalahan atas beban periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan beban. Yang kedua, koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan RO periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Yang ketiga, dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap. Martalisa absen 12 mau bertanya, apa pentingnya pengungkapan ekuitas dalam laporan keuangan? Terima kasih. Pengungkapan ekuitas dalam laporan keuangan penting karena memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan
mengenai struktur modal perusahaan. Ini membantu investor dan kreditor untuk memahami seberapa besar risiko yang diambil oleh pemilik dan bagaimana perusahaan dibiayai. Selain itu, pengungkapan ini juga memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku dan meningkatkan akuntabilitas manajemen. Perkenalkan, nama saya Faria Dewi, nomor antum 27. Izin bertanya, apakah ada perbedaan dalam pengakuan ekuitas di lembaga pemerintahan dalam biasa? Menjawab dari pertanyaan Fania, perbedaan antara pengungkapan ekuitas pada lembaga pemerintah dan perusahaan yaitu pengungkapan ekuitas pada lembaga pemerintah lebih fokus pada transparansi penggunaan anggaran publik dan akuntabilitas, sementara perusahaan cenderung menekankan informasi terkait pemegang saham dan profitabilitas. Jadi, ditanyakan lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.